3, 2, 1. Oke. Salam sehat, salam sukses selalu buat kita semua. Nah, teman-teman, kita ada di Rumah Sakit Karya Medika Bantar Gebang. Nah, kita ada liputan khusus teman-teman, interview dengan direktur kami, Rumah Sakit Karya Medika Bantar Gebang. Nah, teman-teman, supaya teman-teman ketahui bahwa waktunya direktur sangatlah susah. Nah, di sini kesempatan saya untuk menginterview direktur kami, ya. Jadi program saya saat ini adalah pasien bertanya, dokter menjawab. Oke, kita langsung lanjut ke arah direktur. Oke, selamat pagi Bapak. Saya mau ketemu direktur Dr. Iman Prasetyo Mars. Ya siap Bapak. Oke. Ya siap, dicek dulu. Boleh, silakan. 36. Oke. Pakai ini stand. Oh ya, maaf. Terima kasih banyak. Ya. Oh ya, oke. Tetap ya sanitizer ya. Di zaman pandemi kita harus mencegah segala sesuatunya. Oke, kita masuk teman-teman. Oke, selamat pagi Bapak. Terima kasih. Gini Pak, saya mau ketemu Dr. Iman Prasetyo. Nah, kebetulan tadi saya sudah janjian sama beliau. Nanti ada orang staf yang mengantarkan. Oke. Untuk menemuinya. Siap. Silakan. Oh iya. Nanti ada Ibu Vena membantu ke atas. Oke. Oh iya, oke. Halo Mbak, selamat pagi. Saya Pak Widya, mau ketemu Dr. Iman Prasetyo. Baik Pak, mari saya antar. Siap. Oke, Mbak Vena. Mbak Vena bagian apa? Saya kebetulan bagian sekretaris direktur Pak. Oh, sekretaris direktur. Ya. Oke. Ya, maaf ya mengganggu nih. Iya, nggak apa-apa Pak. Tadi Oke. kebetulan Dokter Iman sudah sampaikan. Oh, ya Mbak. Saya duluan Iya, atau Mbak? silakan. Oke. Ya. Oke, ternyata lantai 6 ya Mbak ya? Iya. Oke. Ada di lantai 7. Oh, jadi kita harus naik lagi nih ya? Oke, kita naik lagi ya. Oke, Mbak duluan atau saya? Silakan Bapak. Oh ya, oke, makasih. Ya, siap. Oke Mbak, ternyata dari lantai 6 kita naik satu lantai lagi. Betul. Ini kayaknya office manajemen nih kayaknya ya? Ya, di sini kebetulan khusus ruangan kantor semua. Oke. Nah, kita masuk ke sini nanti. Nggak masalah nih ya, kita masuk kantor ya. Oke Mbak, jadi ternyata kantornya di lantai 7 lah ya ini ya. Oke. Ini ruangan ini khusus kantor. Oke, mantap. Kita pelayanan. Layanan ya. Nah, itu ruangan direktur. Di sini ada ruangan beberapa staf. Oke. Ternyata ini ya Mbak ya, ruangannya direkturnya ya. Betul, Pak. Oke. Nanti Dok. Di sini ada Pak Wid yang mau bertemu sama dokter yang tadi udah janji. Hai dok. Selamat pagi. Pagi. Mbak Vena, makasih banyak. Makasih dok. Oke teman-teman, ini hari yang spesial banget, liputan yang spesial dan sungguh spesial. Jadi spesialnya banyak ya. Nah, susah banget ketemu direktur rumah sakit. Nah, saya dapat edisi spesial bisa menginterview direktur rumah sakit. Nah, direktur rumah sakit mana nih? Teman-teman pasti bingung kan? Tapi pasti tahu karena ada tayangan sebelumnya. Yang saya tayangkan adalah Rumah Sakit Karya Medika Bantar Gebang. Nah, kebetulan di samping saya ada direktur Rumah Sakit Karya Medika Bantar Gebang. Nah, udah saya hello duluan nih. Belum saya kenalin dulu, saya hello dia. Makasih banyak dok. Sama Pak Widya. Nah, dan Dr. Iman Prasetyo. Selamat pagi. Dr. Iman Prasetyo Mars ya. Ya. Mars, bukan Mars itu yang antariksa ya, bukan ya? Bukan ya dok ya? Bukan. Planet Mars bukan ya dok ya? Ya, Tetapi Mars nanti mungkin dokter bisa menjelaskan apa sih kepanjangan dari Mars itu ya. Nah teman-teman, interview saat ini jadi nanti akan kita ulas contoh bagaimana caranya seorang dokter Iman bisa menjadi seorang direktur. Jadi tahapannya apa, langkahnya apa supaya buat bapak dan ibu yang mempunyai anak saat ini di level SMA bisa mengarahkan anaknya ke
fakultas kedokteran, betul ya dok ya? Betul. Untuk menjadi seorang dokter. Tapi setelah dari dokter, langkah apa lagi sih sekolahnya supaya menjadi direktur kalau tidak mau ngambil spesialis? Betul ya? Betul. Dok, ya? Nah, teman-teman, sungguh luar biasa kita saksikan di channel YouTube saya. Dan sebelum saya mulai, bantu subscribe, like, komen, serta share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi Dokter Iman Prasetyo. Pagi Pak Widya. Sehat selalu ya dok ya. Sehat, amin doanya. Oke dok, gini tadi mungkin dokter sudah tahu pembukanya ya dok ya. Ya, Jadi saya di sini pertama-tama sangat senang banget sudah dikasih kesempatan untuk buat liputan ya dok ya. ya, Dokter nggak tegang kan dok ya? Pada kali dok ya. ya sedikit-sedikit lah. Sedikit tegang ya teman-teman. Karena bukan selebritis kan. Bukan selebritis teman-teman, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Supaya YouTube channel saya makin maju, makin berkembang, setidaknya teman-teman tahu tentang masalah saat ini kesehatan ya dok ya. Ya, Nantinya akan saya serempet-serempet ke COVID lah. Ya, ada apa di COVID nanti teman-teman bisa saksikan. Jadi dok, tolong dong ceritain langkah-langkah tahapan pendidikan sampai dokter bisa menjadi seorang dokter, dan juga dokter masih praktek dong, betul ya dok ya? Ya. Masih praktek dan sebagai direktur juga. Nah, tolong kasih wejangan dok buat anak-anak muda saat ini supaya anak-anak muda bisa maju seperti dokter, menjadi direktur. Gimana dok? amin. Mungkin dokter mau perkenalkan umurnya berapa, boleh juga dok, supaya teman-teman termotivasi gitu dok. Oke, terima kasih kepada Pak Widya yang sudah membantu saya pada hari ini untuk mewawancari saya. Pada hakikatnya saya duduk di sini sebagai Direktur Rumah Sakit Karya Medika Bantar Gebang. Memang kalau ditanya perjalanan bisa mencapai menjadi Direktur Rumah Sakit itu sebenarnya tidaklah sulit, tetapi itu ada niat dan tekad dari diri kita sendiri. Kalau kita punya anak yang memang sudah kelas 3 SMA dan sebentar lagi lulus dan akan melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi, tentunya yang pertama harus diketahui adalah sebenarnya cita-cita anak itu. Oke. Sebagai orang tua, sebenarnya yang namanya cita-cita tidak boleh dipaksakan, Tapi boleh mengarahkan. tapi boleh mengarahkan. Oke, sip. Karena pada dasarnya cita-cita saya sebenarnya bukan dokter. Aduh. Saya Lalu apa, ingin jadi tentara. Oke, jadi tentara. Tapi dari orang tua saya tidak mengendaki, karena orang tua saya sendiri juga tentara. Oh, siap. Tapi dari ibu mengendaki supaya saya menjadi dokter, diarahkan ke sana karena memang dari keturunan eyang saya itu belum ada yang jadi dokter, cucu-cucunya. Oke. Jadi bisa dibilang anak dari eyang saya itu baru satu dokter tapi perempuan. Baru Jadi satu itu tante dokter. saya. Oke. Baru satu perempuan. Kemudian lahir cucu-cucunya itu tidak ada yang jadi dokter. Semua ambil perguruan tinggi tapi jurusannya tidak fakultas kedokteran. Karena saya merasa ini permintaan seorang ibu, Oke. saya coba turuti dan saya mengikuti. Dulu masih ujiannya namanya Sipenmaru ya, Sipenmaru atau Apa tuh dok? Bisa dijelasin dok? sistem Sipenmaru yaitu sistem apa ya, pendidikan berkelanjutan untuk melanjutkan ke fakultas mana. Oh, Itu oke. tapi melalui uji tes yang seluruh Indonesia melaksanakannya dan saya mengikuti itu. Oke. Ada dua Sipenmaru yang saya ikuti. Yang pertama Sipenmaru untuk yang masih perintis 1 dan perintis 3. Yang perintis 1 untuk fakultas kedokteran atau fakultas yang memang bagus pada universitas itu. Sedangkan perintis 3 universitas-universitas yang masih di bawah universitas yang bagus. Saya ikut yang ke 1 tapi tidak lolos untuk fakultas kedokteran. Tapi kalau untuk yang fakultas di perintis 3 saya lolos tapi keterima di Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah, Solo. Oh, oke. Nah, Itu merantau berarti dok? Atau dokter? merantau asli? karena Merantau. orang tua tinggal di Jakarta, akhirnya saya merantau di sana. Pada saat saya keterima di Fakultas Kedokteran, sebenarnya untuk
anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah di perguruan tinggi, apalagi di Fakultas Kedokteran, menurut saya bukan hanya pandai atau pintar saja, tapi banyak membaca. Karena terus terang di Fakultas Kedokteran itu banyak bahasa-bahasa Latin. Jadi sebenarnya saya juga di SMA juga tidak ranking. Tetapi bagi teman-teman yang tidak ranking, jangan putus asa. Karena dengan kita belajar, kemungkinan besar apa yang kita pelajari itu pada saat kita diuji atau kita dites, itu mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa keluar gitu ya. Jadi tidak harus pandai itu belum tentu pada saat dites itu bisa lulus juga belum tentu, karena memang harus banyak belajar. Nah, dengan kegigihan dan rajinnya teman-teman, terutama yang punya anak putra putri yang sudah mau selesai di SMA, kalau memang rajin belajar, kalau memang mengambil Fakultas Kedokteran, silakan, dan jangan takut, optimis saja, karena ini kalau itu merupakan cita-cita, kejarlah cita-cita setinggi langit. Oke. Mantap. Tapi bukan berarti kalau cita-cita itu tidak berhasil, jangan sampai kecewa, karena memang kehidupan itu bergulir seperti berputarnya dunia ini. Betul. Kita berharap kalau cita-cita kita yang tidak berhasil, kita bisa alih. Karena untuk kita maju mencapai cita-cita itu tidak harus bisa terrealisasi dengan apa yang seperti saya jadi tentara, ternyata malah jadi dokter. Pada saat saya jadi dokter, saya ingin masuk tentara juga. Waktu itu ada yang namanya wamil, wajib militer. Saya juga tidak terdaftar. Terus kemudian mendaftar lagi di militer sukarela. Sudah daftar, sudah dipanggil, tapi kebetulan ada permasalahan keluarga, akhirnya saya juga tidak ikut. Jadi intinya rajin belajar, tidak harus pandai sekali, tetapi kalau kita punya niat dan tekad untuk mencapai cita-cita, pasti cita-cita itu akan tercapai. Oke, mantap. Nah, kemudian selama perjalanan di Fakultas Kedokteran, saya lalui, dan itu memang saya merantau. Tapi bagi teman-teman yang merantau tidak usah kecil hati, karena sebenarnya dengan kita merantau, itu sebenarnya diri kita ditempa untuk hidup mandiri. Karena semua permasalahan kehidupan sehari-hari itu kita kerjakan sendiri, dan kita sudah harus memanage uang yang dikirim orang tua, juga kita bisa memanage kapan kita harus belajar, kapan kita harus bermain. Itu kita mandiri, kita lebih bagus. Dan biasanya orang-orang yang bisa hidup mandiri itu kedepannya punya bekal untuk tidak mengandalkan orang lain, seperti itu. Nah, setelah lulus kedokteran, tentunya ada cita-cita juga untuk mengambil spesialis. Ada niatan dulu ingin mengambil spesialis kandungan dan kebidanan atau obstetria dan obgyn, tapi juga tidak lolos. Ambil spesialis anestesi, itu juga saya tidak lolos. Walaupun itu keinginan-keinginan yang kita coba supaya kita menempa karir lebih baik lagi, ternyata doa kita, keinginan kita itu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang manusia ingin ini, tapi Tuhan menentukan lain jalannya. Nah, saya hanya berharap saya jalani saja sebagai seorang dokter, dan itu saya mulai dari dokter jaga di IGD, kemudian dokter di ruang intermediate, itu kemudian ruang intensive care, itu saya jalani semua. Bahkan dokter medical check up, dokter in-house clinic, itu saya jalani semua. Kemudian ada kesempatan dari pimpinan rumah sakit dan juga owner rumah sakit meminta saya untuk bisa nggak di manajemen, di struktural. Itu memang tadinya saya juga nggak ada niatan untuk di struktural, tapi setelah saya berkecimpung, saya mulai apakah ini jalan saya. Akhirnya saya ikuti apa yang diminta oleh pimpinan rumah sakit dan owner rumah sakit. Saya akhirnya menjabat sebagai kepala bidang pelayanan medis. Dari kepala bidang pelayanan medis berkembang terus, saya akhirnya diangkat menjadi, mungkin karena dianggap cukup cakap, saya diangkat menjadi wakil direktur rumah sakit. Nah, kemudian saya pikir kalau saya sudah ke arah struktural, tentunya saya juga harus membekali ilmu saya. Makanya saya coba ambil S2 yaitu yang
tentunya di belakang gelar saya, nama saya itu ada MARS. Nah, MARS itu artinya Magister Administrasi Rumah Sakit. Nah, kenapa saya ambil itu? Karena saya sudah berkecimpung secara keseluruhan dalam kehidupan saya sebagai profesi dokter dan profesi sebagai manajemen rumah sakit. Untuk itu makanya saya ngambil program Magister S2. Setelah selesai itu, saya bisa melihat bahwa oh, ternyata tuh rumah sakit tidak mudah kita mengelola. Sebenarnya seorang Magister Administrasi Rumah Sakit itu sama juga dengan magister-magister lainnya, atau Magister Kesehatan Masyarakat, atau Magister Manajemen. Itu sebenarnya sama, karena kita belajar bukan hanya manajemen rumah sakit, tapi manajemen pada umumnya. Tetapi memang lebih, setelah sudah fokus di tahun kedua itu, kita lebih fokus ke arah rumah sakit. Nah, ternyata untuk mengelola rumah sakit itu tidak semudah seperti kita kalau memimpin sebuah perusahaan atau institusi seperti itu. Nah, saya akhirnya diangkat menjadi direktur. Memang itu butuh pengalaman dan arti kebiasaan kita seperti struktural. Apa sih strategi kita kalau untuk mengembangkan sebuah rumah sakit? Tentunya kita harus lihat pangsa pasar rumah sakit, terutama rumah sakit itu strategis atau tidak, letaknya di mana, dekat dengan fasilitas-fasilitas penunjang seperti ada mall, ada pasar, perumahan. Nah, itu juga termasuk pangsa pasar, atau sekolahan, itu juga bisa sebagai pangsa pasar. Nah, disitulah strategi kita, dan biasanya sebagai direktur rumah sakit dituntut untuk merencanakan strategi ke depan selama 5 tahun. Itu namanya rencana strategi jangka panjang ya, Dok? Jangka panjang, dari tiap tahun kita mau dibawa kemana ini rumah sakit. Nah, dibawa kemana, Dok, rumah sakit? Ya, kita bawa supaya kita bisa lebih berkembang dan mempunyai akses. Tentunya kita membantu pelayanan untuk masyarakat lebih bermutu dan pelayanan lebih baik, dan tentunya kita melayani dengan hati. Siap. Karena kalau kita melayani dengan tidak hati, ya pasti pelayanan kita, mutu pelayanan kita akan jelek dipandang orang, dan itu menyebabkan kunjungan pasien juga menjadi menurun. Tuh. Harapannya seperti itu, Mas Widya. Siap. Jadi teman-teman yang tadi disampaikan oleh Dr. Iman Prasetyo, nah kalau teman-teman menyimak, jangan di skip ya teman-teman, jangan dipercepat-cepat. Jadi satu hal yang saya tangkap adalah keinginan orang tua ya, Dok ya. Tadi keinginan ibu ya. Iya, dengan ibu. Nah, jadi apa yang kadang-kadang keinginan orang tua ya, kalau kitanya nggak tulus untuk masuk ke perguruan tinggi, ya rasanya juga nggak akan pas ya. Tapi kadang-kadang yang suatu keterpaksaan juga hasilnya jadi bagus juga gitu. Ya, ada beberapa contoh begitu ya. Karena setelah dipaksakan tadinya nggak mau masuk misalnya kedokteran gitu ya, tetapi pas tiba-tiba sudah nyemplung, ternyata makin asik, makin enjoy ya. Ada gitu ya, mungkin begitu ya. Ya, kalau kita sudah nyemplung, sudah terjun ke dunia di mana kita punya kegiatan, di mana kita punya profesi, tentunya kita harus full, dalam arti fokus ke apa yang kita geluti, apa yang kita sikapi, supaya pekerjaan itu bisa kita lakukan sesuai dengan keinginan kita, dan tentu kita juga mohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya kita juga apa yang menjadi kehendak kita juga kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, sekarang ini kan tadi ya udah sekarang tadi lagi kan ya. Maksudnya saya adalah, nah pembahasan yang tadi teman-teman saksikan itu adalah perjalanan hidup dari seorang Dr. Iman Prasetyo MARS, yang dimana dilewati pendidikan tahap demi tahap sehingga sampai menjadi seorang dokter. Saya juga nggak nyangka beliau sudah mencoba-coba ke arah spesialis ya, spesialis. Tapi mungkin jalan Tuhan nggak ke sana, tetapi beliau malah jalannya adalah ke menjadi seorang direktur, ya kan ya, dengan menempuh pendidikan yaitu Magister Administrasi, Manajemen Administrasi Rumah Sakit, betul ya, Dok ya? Bukan Magister juga sih sebenarnya, S2 juga. Gelarnya Magister. Gelarnya itu MARS, M-A-R-S, gede semua ya, Dok ya? Ya. Nah, teman-teman kalau mau gelarnya MARS kayak di planet, nah ambil tuh MARS ya. Tapi MARS itu kalau nggak salah bisa ini, Dok ya, bukan dokter aja, Dok ya, sekarang ya, Dok? Bisa sarjana hukum, sarjana ekonomi ya. Jadi teman-teman bisa apa? Karena memang dia juga mempelajari ilmu manajemen. Iya, manajemen itu ya, Dok ya. Nah, tapi kalau untuk jadi seorang direktur
tentunya nggak bisa teman-teman, karena direktur itu adalah satu hal yang vital ya di rumah sakit ya dok ya, karena penanggung jawab penuh adalah direktur, betul ya dok? Ya. Nah terus abis harus itu seorang dokter. ya, dan harus seorang dokter, Ya. dokter atau dokter gigi kalau nggak salah dok. Ya, pokoknya seorang dokter Dokter gigi, atau dokter dokter gigi, ya. umum, dokter spesialis, bisa apa punya gelar Mars itu bisa jadi. Oke. Ya, jadi teman-teman yang menyaksikan YouTube channel saya, sebelum nanti lanjut ke tema yang lain, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share. Sekarang kita lanjut ke topik yang selanjutnya.